Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang teks puisi. Sebelumnya mari kita dengarkan bersama sebuah teks puisi atau sebuah puisi yang dibacakan oleh W.S. Rendra. Mari kita dengarkan bersama-sama. Mas Kumambang. Kabut fajar menyusut dengan perlahan. Bunga bintaro berguguran di halaman perpustakaan. Di tepi kolam, di dekat rumpun keladi, aku duduk di atas batu melelehkan air mata. Cucu-cucuku, zaman macam apa, peradaban macam apa yang akan kami wariskan kepada kalian? Jiwaku menyanyikan lagu Mas Kumambang. Kami adalah angkatan pongah, besar pasak dari tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan. Karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini, maka rencana masa depan hanyalah spekulasi keinginan dan angan-angan. Cucu-cucuku, negara terlanda gelombang zaman edan. Cita-cita kebajikan terhempas batu lesu di pangku batu. Tetapi aku keras bertahan, mendekap akal sehat dan suara jiwa, biarpun tercampak di selokan zaman. Bangsa kita kini seperti dadu terperangkap di dalam kaleng hutang yang dikocok-kocok oleh bangsa adikuasa tanpa kita bisa melawannya. Semuanya terjadi atas nama pembangunan yang mencontoh tatanan pembangunan di zaman penjajahan. Tatanan kenegaraan dan tatanan hukum juga mencontoh tatanan penjajahan, menyebabkan rakyat dan hukum hadir tanpa kedaulatan. Yang syah berdaulat hanya pemerintah dan partai politik. Oh comberan peradaban, oh martabat bangsa yang kini compang camping. Negara gaduh, bangsa rapuh, kekuasaan kekerasan merajalela, pasar dibakar, kampung dibakar, gubuk-gubuk gelandangan dibongkar tanpa ada gantinya. Semua atas nama tahayul pembangunan. Restoran dibakar, toko dibakar, gereja dibakar atas nama semangat agama yang berkobar. Apabila agama menjadi lencana politik, maka erosi agama pasti terjadi. Karena politik tidak punya kepala, tidak punya telinga, tidak punya hati. Politik hanya mengenal kalah dan menang, kawan dan lawan, peradaban yang dangkal.
Meskipun hidup berbangsa perlu politik, tetapi politik tidak boleh menjamah kemerdekaan iman dan akal di dalam daulat manusia. Namun daulat manusia dalam kewajaran hidup bersama di dunia harus menjaga daulat hukum alam, daulat hukum masyarakat, dan daulat hukum akal sehat. Matahari yang melayap naik dari ufuk timur telah melampaui pohon jinjing. Udara yang ramah menyapa tubuhku, menyebarkan bau bawang yang digoreng di dapur, berdengung sepasang kumbang yang bersanggama. Baik, demikian tadi contoh pembacaan puisi yang dibawakan oleh sastrawan kondang kita, yaitu Bapak W.S. Rendra. Mari kita mulai sama-sama untuk belajar tentang teks puisi. Puisi merupakan sebuah karangan yang berupa ungkapan perasaan atau pikiran, di mana di dalam karangan tersebut mengutamakan keindahan kata-katanya. Artinya dalam teks puisi, kata-kata yang diungkapkan, dituliskan adalah menggunakan pilihan kata yang indah atau kata-kata yang kita sebut sebagai kata yang puitis. Contoh bisa dibaca, ada sebuah contoh petikan dari sebuah puisi. Di situ bisa kita lihat kata-kata hanyut aku. Terus ada kata-kata lautan kasihmu, meninggi ke langit rohani. Disitulah yang dimaksud dengan keindahan kata-kata dalam teks puisi. Untuk memahami sebuah puisi, kita harus memahami juga unsur-unsur puisi. Maksud dari unsur-unsur puisi adalah sebuah teks itu bisa disebut atau dikategorikan teks puisi jika memenuhi unsur-unsur berikut ini. Di antaranya unsur yang ada dalam sebuah teks puisi adalah majas dan irama, kemudian ada kata-kata konotasi, ada kata-kata yang berlambang, dan kata-kata yang mengandung imajinasi. Pertama, majas, yaitu bahasa kiasan, di mana dalam kata tersebut mengandung kesan tertentu bagi pendengar atau pembacanya. Kata-kata bermajas itu kata-kata yang di dalamnya mengandung kesan tertentu bagi pendengar atau pembacanya. Kemudian yang kedua ada irama. Irama di sini yaitu alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Artinya dalam sebuah teks itu terdapat kata-kata tertentu yang sengaja ditulis secara berulang. Yang ketiga ada kata konotasi. Artinya kata-kata yang dipilih dalam sebuah puisi menggunakan kata-kata yang bukan makna sebenarnya, kata-kata berkonotasi. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang berlambang. Artinya pilihan kata yang digunakan dalam teks puisi itu adalah kata-kata yang melambangkan sesuatu. Contoh misalnya ada teks Pancasila misalnya, ada lambang padi kapas. Nah, padi kapas ini melambangkan kemakmuran. Nah, seperti itulah kata-kata yang diambil dalam teks puisi. Ada suatu kata yang kata tersebut melambangkan sesuatu. Misalnya hujan melambangkan kemakmuran, kemarau melambangkan penderitaan dan sebagainya. Itu namanya kata-kata berlambang.
Kemudian juga mengandung kata-kata yang mengandung pengimajinasian. Artinya dalam sebuah puisi, kata-kata yang dipilih itu ditujukan agar menimbulkan daya hayal atau imajinasi, ya. Sebagai contoh misalnya ada kata semilir angin. Nah, kata-kata tersebut mengajak pembaca untuk membayangkan angin yang dirasakan oleh diri kita. Nah, makanya dikatakan semilir angin dan sebagainya. Berikutnya, jenis-jenis puisi. Secara umum puisi dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada puisi naratif atau cerita, yang kedua puisi lirik, yang ketiga ada puisi deskriptif. Yang pertama puisi naratif, ada balada dan romansa. Balada itu puisi yang isinya cerita tentang orang-orang yang hebat, orang-orang perkasa, atau berisi tokoh pujaan. Kemudian romansa adalah sebuah puisi yang berisi cerita romantis. Isinya adalah kisah percintaan yang di dalamnya ada perkelahian dan petualangan. Kedua puisi ini memang relatif panjang karena di dalamnya berisi cerita. Yang kedua, ada jenis puisi yang kedua itu dibagi ada elegi, ode, dan serenada. Elegi itu puisi yang mengungkapkan perasaan duka, menggambarkan kesedihan. Kemudian ode, puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang atau suatu keadaan, suatu hal, berisi pujian. Yang ketiga ada serenada, yaitu sajak yang bisa dinyanyikan, biasanya berupa sajak percintaan. Nah, ini yang sampai sekarang banyak dikembangkan, misalnya dijadikan menjadi syair sebuah lagu. Yang ketiga, jenis puisi yang ketiga, deskriptif, itu ada satir dan puisi kritik sosial. Puisi satir yaitu puisi yang berisi sindiran tentang ketidakpuasan terhadap suatu hal, tetapi dalam satir itu dinyatakan dengan keadaan yang sebaliknya, artinya tidak secara terang-terangan. Sedangkan yang kedua, puisi kritik sosial, yaitu puisi yang isinya sama, ketidakpuasan terhadap seseorang atau suatu hal, tapi disebutkan atau disampaikan dengan terang-terangan, disampaikan secara terang-terangan. Nah, contoh puisi tadi yang disampaikan oleh Aslendra adalah juga jenis puisi ini, yaitu puisi yang berisi kritik sosial. Di sini tadi isinya mengkritik kondisi sosial yang ada di negara kita. Berikutnya cara menulis puisi. Setelah kita memahami unsur-unsur puisi, jenis-jenis puisi, berikutnya kita diminta untuk mencoba menulis sebuah puisi. Nah, bagaimana untuk kita bisa menulis sebuah puisi? Itu perlu diperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tentukan gagasan, ide. Apa yang ingin kamu ungkapkan? Apakah perasaan gembira, perasaan sedih, kritikan, dan sebagainya. Nah, gagasan-gagasan itu kemudian dituangkan dalam baris-baris puisi atau larik-larik puisi. Kamu tuliskan dulu, apa adanya kamu tuliskan. Setelah itu baru gunakanlah bahasa yang konotatif, majas, berirama, dan sebagainya. Artinya kalau kalimat puisi tadi sudah, ungkapan gagasan tadi sudah disampaikan, kemudian silakan dibaca lagi dan diganti dengan diksi yang tepat. Nah, pemilihan diksi yang tepat tadi dengan menggunakan bahasa yang konotatif, bahasa bermajas, berirama, berimajinasi, dan menggunakan kata-kata untuk melambangkan maksud dari puisi kata-kata tersebut. Dan yang terakhir, untuk membuat sebuah puisi yang bagus otomatis harus berlatih terus-menerus. Artinya untuk membuat sebuah puisi yang bagus, setelah langkah pertama selesai, kita ulangi lagi. Misalnya hari ini selesai, kita tutup, besok kita buka lagi, perbaiki lagi, dan sebagainya. Mungkin membutuhkan waktu 2, 3, 1 minggu bahkan lebih, sehingga nanti hasilnya puisi tersebut betul-betul menjadi sebuah
teks puisi yang baik dan bagus. Yang terakhir untuk materi teks puisi adalah bagaimana kita membacakan puisi. Nah, contoh tadi adalah puisi yang dibacakan oleh W.S. Rendra. Untuk membacakan sebuah teks puisi diperlukan persiapan juga, latihan juga. Yang diperhatikan di sini pertama ada ekspresi atau air muka. Artinya saat kita membacakan puisi, kita harus memperhatikan air muka kita sesuai dengan isi puisi tersebut. Makanya untuk bisa memahami membacakan puisi dengan baik, otomatis kita harus memahami isinya dulu, ya, meresapi isi dari puisi tersebut, sehingga saat membacakan kita bisa mengekspresikan sesuai dengan isi puisi tersebut. Yang kedua, lafal. Lafal yaitu ucapan baik berupa huruf maupun kata-kata dari puisi tersebut harus kita lafalkan sesuai dengan isi puisinya. Yang ketiga, tekanan, yaitu kuat atau lemahnya cara pengucapan kata-kata dalam puisi. Kuat lemahnya itu ya harus sesuai juga dengan isi puisinya. Ada puisi yang memang harus kita ucapkan dengan kuat, ada yang harus kita ucapkan dengan lemah. Kemudian yang terakhir itu intonasi, yaitu naik turunnya lagu kalimat. Setelah tadi per kata, kemudian sekarang per kalimat itu kita harus menggunakan intonasi yang sesuai. Bagaimana kalimat dalam puisi tersebut harus diucapkan. Contoh misalnya untuk intonasi untuk mengucapkan kalimat tanya akan berbeda dengan intonasi saat kita mengucapkan kalimat perintah atau kalimat berita. Demikian pembicaraan kita tentang teks puisi, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Akhirnya mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah sama-sama untuk menutup kegiatan pembelajaran kali ini. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.